or you don't for this. If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Marcianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 06 10 12 82 42 9047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat IPA dan pembelajaran terpadu di kurikulum Merdeka untuk SMP dan sederajat. Apa sih pembelajaran IPA? Pembelajaran IPA itu terkait atas 3 materi, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pembelajaran IPA yaitu program untuk menanamkan dan mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai ilmiah kepada siswa. Pemahaman konsep sains dilakukan dalam Standar Inquiry National Science Education Standard tahun 1996. Pendekatan konstruktivisme atau siswa merupakan active learner. Kegiatan pembelajaran IPA pengembangan kemampuan yaitu bertanya, cara sistematis diterapkan dalam lingkungan dan teknologi, dan yang terakhir kegiatan ilmiah didasarkan metode ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka yaitu tujuan pembelajaran umum dalam kurikulum Merdeka disebut dengan istilah capaian pembelajaran, yaitu deskripsi tentang kompetensi dan ruang lingkup materi yang harus dikuasai siswa pada akhir fase. Dan ada pula alur tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan dari capaian pembelajaran IPA, yang membawa semangat untuk menyediakan ruang di mana peserta didik dapat melatih sikap ilmiah yang akan melahirkan kebijaksanaan dalam diri pelajar. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diharapkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Adapun profil pelajar Pancasila, dengan mempelajari IPA secara terpadu, pelajar mengembangkan dirinya sesuai dengan profil belajar Pancasila yang terbagi ke dalam dimensi profil berikut, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Adapun pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan atau awal, yang kedua kegiatan inti pembelajaran, dan yang terakhir kegiatan akhir atau penutup dan tindak lanjut. Dan untuk fokus yang terakhir adalah penilaian. Dan komponen pembelajarannya yang pertama ada guru, yang kedua ada siswa. Siswa yang mempertajam kemampuan analitis terhadap konsep-konsep yang dipadukan karena dapat mengembangkan kemampuan asosiasi konsep dan aplikasi konsep. Yang ketiga buku. Tidak hanya buku tetapi dapat dari berbagai bidang kajian yang direkatkan oleh tema. Peserta didik mencari sumber belajar lainnya seperti teknologi dan informasi lainnya. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana seperti alat dan media pembelajaran. Adapun kekuatan atau manfaatnya, yang pertama, penghematan waktu dan disiplin ilmu dapat dibelajarkan sekaligus. Maksud dari dapat dipelajarkan sekaligus itu fisika, kimia, dan biologi itu dapat dibelajarkan sekaligus. Yang kedua, tumpang tindih. Materi juga dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang ketiga, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep fisika, kimia, dan biologi. Yang keempat, meningkatkan taraf kecakapan berpikir kritis peserta didik. Yang kelima, gagasan atau pemikiran yang lebih luas dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang keenam, motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki
dan ditingkatkan. Yang ketujuh, menciptakan struktur kognitif yang dapat menjembatani antara pengetahuan awal peserta didik dengan pengalaman belajar yang terkait, dan menjadikan pemahaman menjadi lebih terorganisasi dan mendalam. Yang ke-8, memahami hubungan materi IPA dari satu konteks ke konteks lainnya. Dan yang terakhir, peningkatan kerjasama antar guru sub bidang terkait, guru dan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Di sini ada juga contoh konsepnya. Bidangnya terdapat biologi, kimia, fisika. Bidang IPA seperti standar kompetensi jika di biologi itu memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ciri pembelajaran terpadu. Yang pertama, holistik. Peristiwa dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua, bermakna. Keterkaitan antar konsep-konsep lain akan menambah kebersamaan konsep yang dipelajari. Diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajar untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu aktif. Pendekatan discovery inquiry atau aktif dalam memotivasi belajar siswa. Karakteristik pendidikan IPA. Ada 2 elemen utama dalam pendidikan IPA, yaitu yang pertama, pemahaman IPA, dan yang kedua, keterampilan proses atau inquiry. Untuk menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari, setiap elemen berlaku untuk 4 cakupan konten, yaitu makhluk hidup, zat dan sifatnya, energi dan perubahannya, dan serta bumi dan antariksa. Selanjutnya yaitu keterampilan proses IPA. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, merancang penelitian, merangkai alat. Yang keempat, memanipulasi variabel. Yang kelima, mengamati. Yang keenam, mentabulasi data. Yang ketujuh, menganalisis data. Yang kedelapan, menyimpulkan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil. Adapun pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu yaitu menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Selanjutnya, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang kajian. Selanjutnya, memilih atau menetapkan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya, membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya, merumuskan indikator pembelajaran terpadu. Selanjutnya, menyusun silabus pemberdayaan terpadu, dan yang terakhir, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Adapun sikap-sikap ilmiah. Yang pertama, jujur. Yang kedua, teliti. Yang ketiga, tekun. Yang empat, kreatif. Yang kelima, berpikir kritis. Yang keenam, tidak tergesa memutuskan. Yang ketujuh, menyimpulkan data berdasarkan. Yang kedelapan, rasa ingin tahu. Yang kesembilan, bekerja sama. Yang kesepuluh, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, berhati terbuka. Dan yang terakhir, hakikat IPA. Hakikat IPA meliputi 4 unsur utama. Yang pertama, produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Artinya, IPA sebagai produk atau hasil yang berupa konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum IPA. Yang kedua, sikap. Sikap rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Artinya, IPA sebagai pengembangan sikap ilmiah. Maksudnya, melalui IPA mampu membangun sikap-sikap ilmiah siswa. Yang ketiga, proses. Proses pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Artinya, IPA sebagai proses yang berupa cara-cara bagaimana memperoleh, mengembangkan, merumuskan, memecahkan, dan mempublikasikan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum IPA. Dan yang keempat atau yang terakhir, teknologi.
aplikasi dari sains dapat mengembangkan kompetensi siswa secara utuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih.